dan Dajjal dipastikan oleh Rasulullah SAW tidak akan bisa memasuki kota Madinah dan Mekah. Sedangkan Ibnu Sayyad lahir di kota Madinah dan tinggal di kota Madinah. Adapun mungkin kecurigaan-kecurigaan sahabat tentang Ibnu Sayyad, mungkin Ibnu Sayyad adalah Dajjal kecil ataupun bukan, kita tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Jangan sampai kita salah tuding, jangan sampai kita salah meyakini, karena sahabat-sahabat dulu meyakini bahwa Ibnu Sayyad Dajjal, tapi ternyata tidak dipastikan oleh Rasulullah bahwa Ibnu Sayyad Dajjal. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu juga ada seorang sahabat Rasulullah, di dalam kisahnya mereka itu sedang berlayar, dan kemudian dua orang sahabat tersebut tersasar ke sebuah pulau, dan ternyata di pulau tersebut dia mendapati Jasasah dan Dajjal. Jasasah ini adalah sebuah makhluk yang menjaga Dajjal, seorang makhluk yang menjaga Dajjal, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga jangan sampai Dajjal lepas sebelum waktunya. Jasasah ini di dalam riwayat dia berbulu dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang depan mana yang belakang. Nah, jadi pemahaman kita adalah yang mana Dajjal di zaman Rasulullah tidak berkeliaran, melainkan sedang ditahan. Dan itu terbukti dan dibenarkan oleh Rasulullah ketika sahabatnya yang berhasil menemui Dajjal dan memberikan informasi kepada Dajjal, karena Dajjal meminta informasi apakah ini sudah zamannya Nabi terakhir. Naam, maka Dajjal mengatakan bahwa sudah dekat zamanku untuk keluar. Taib. Setelah kita sudah memahami kemarin tentang Ibnu Sayyad, supaya kita tidak salah-salah ya, jangan saya mohon kepada ulama-ulama kita juga jangan menafsirkan Ibnu Sayyad adalah Dajjal besar kalau belum ada sebelum ada definisi lengkapnya daripada Rasulullah atau pengakuan daripada Rasulullah. Sedangkan Ibnu Sayyad belum diakui oleh Rasulullah, belum. Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya inna dajjal a'war wa inna rabbuna la a'warun. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan sedangkan Allah tidak buta, Tuhan kita tidak buta sebelah. Sedangkan Ibnu Sayyad tidak buta sebelah. Ya. Maka daripada itu kita melanjut setelah kisah Ibnu Sayyad kemarin, sekarang kita lanjut kisah yang diriwayatkan Fatimah binti Qais mengenai Dajjal, yang akhirnya siapa sahabat yang pernah bertemu Dajjal tersebut? Sahabat yang pernah bertemu Dajjal tersebut namanya Tamim Ad-Dari. Seorang sahabat tersebut namanya Tamim Ad-Dari. Kita masuk ke pasal 123. Imam Muslim berkata, saya mendengar Hamdan bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad-Dahhak bin Qais, dia termasuk wanita yang pertama-tama melakukan hijrah. Kata Hamdan, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang telah kamu dengar langsung dari Rasulullah SAW, di mana kamu tidak bersandar kepada seorang pun selain beliau. Fatimah menjawab, saya telah menikah dengan Al-Mughirah. Ya. Di waktu itu dia tergolong pemuda terbaik, tapi dia terkena musibah dalam jihad yang pertama-tama dilakukan bersama Rasulullah SAW. Dan setelah dia meninggal, saya dipinang oleh Abdurrahman bin Auf di antara sederetan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Dan akhirnya saya dipinang oleh Rasulullah untuk bekas budaknya Usamah. Padahal saya telah mendengar sabda Rasulullah SAW, barang siapa mencintai aku maka hendaklah dia mencintai Usamah. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah menyatakan pinangannya kepadaku, saya langsung mengatakan, urusanku ada di tanganmu, maka nikahkanlah aku dengan siapapun yang engkau kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, jadi menceritakan dulu tentang siapa itu Fatimah binti Qais ya, agar kita paham. Baik. Rasul bersabda, pindahlah kamu ke tempat Ummu Syarik.
Tetapi kata Fatimah melanjutkan riwayatnya, Ummu Syarik adalah seorang wanita Ansar yang kaya raya, besar bantuan materinya di jalan Allah, dan banyak tamu-tamu yang singgah di rumah dia. Namun demikian saya katakan juga akan saya laksanakan. Tetapi tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan. Sesungguhnya Ummu Syarik itu wanita yang banyak tamunya, dan sesungguhnya aku tidak suka kalau kerudungmu jatuh dari dirimu atau kainmu tersingkap dari betismu, lalu orang-orang tahu bagaimana tubuhmu, suatu hal yang tidak kamu inginkan. Tapi pindahlah kamu kepada sepupumu Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang laki dari Bani Fihr, yakni Fihr Quraisy, suatu kabilah dari mana Fatimah berasal. Maka aku pun pindah kepadanya, kata Fatimah binti Qais, dan tatkala iddahku habis, terdengarlah olehku seorang penyeru, yakni menyeru Rasulullah SAW, yang menyerukan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka aku pun keluar menuju masjid, lalu aku salat bersama Rasulullah SAW waktu aku berada di saf kaum wanita yang terdekat dengan bagian belakang kaum lelaki. Cerita ini adalah menceritakan tentang siapa itu Fatimah binti Qais, seorang wanita salehah di zaman Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita salehah yang hidup di zaman Rasulullah, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke tentang ceritanya Tamim Ad-Dari tentang pengalamannya melihat Jasasah dan Dajjal. Nah, ini juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan salatnya, duduklah beliau di atas mimbar seraya tertawa lalu bersabda, semuanya harap tetap di tempat salatnya masing-masing. Kemudian sabda beliau pula, tahukah kamu sekalian kenapa aku kumpulkan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul bersabda, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah mengumpulkan kamu sekalian karena suatu keinginan ataupun karena rasa takut, tetapi karena Tamim Ad-Dari dulunya adalah seorang Nasrani, lalu dia datang dan berbaiat dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku sebuah cerita yang cocok dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu sekalian mengenai si picak Dajjal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Idam. Ya. Tamim bercerita kepadaku bahwa dia pernah belayar di laut dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang temannya dari Laham dan Judam. Selama 1 bulan mereka dipermainkan ombak di laut. Kemudian berlabuhlah mereka di sebuah pulau di tengah laut, tempat terbenamnya matahari. Mereka duduk di dekat kapal, lalu masuk ke pulau itu. Mereka disambut oleh sosok makhluk gimbal berambut lebat. Mereka tidak bisa melihat bagian depan makhluk itu dari belakang ataupun belakang maupun dari depan. Karena lebatnya rambutnya, mereka menanyainya, celaka kamu, makhluk apa kamu ini, katanya. Dia jawab, aku Jasasah. Apa itu Jasasah? Tanya mereka pula. Tapi tidak dijawab, dia malah menyarankan, katanya, hai orang-orang, pergilah kalian menemui seorang lelaki yang ada di biara ini, karena dia benar-benar ingin mendengar berita dari kalian. Tamim berkata, setelah makhluk itu menyebutkan tentang adanya seorang lelaki, maka kami khawatir jangan-jangan dia setan perempuan. Kata Tamim pula, maka kami pun cepat-cepat pergi sehingga masuklah kami ke sebuah biara, dan ternyata di sana ada seorang manusia terbesar sepanjang yang pernah kami lihat. Tubuhnya besar sekali dan tangannya sangat kuat, tapi kedua tangannya dihimpun dengan lehernya, ditekuk sampai ke celah antara kedua lutut, dan mata kakinya diikat dengan besi. Kami bertanya, celaka kamu, makhluk apakah kamu ini? Jadi kalau kata kita mungkin ya, tangan begini diikat, terus kepalanya itu sampai ke lutut, kadang jongkok gitu, sampai ke lutut gitu. Nah, diikat. Ya. Dia jawab, sesungguhnya kalian telah mendapat berita mengenai diriku, maka beritahulah aku siapa kalian.
Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab. Kami telah berlayar dalam sebuah kapal laut. Kami telah mengarungi laut ini ketika bergelombang hebat. Selama 1 bulan kami dipermainkan oleh ombak. Dan akhirnya berlabuh di pulau ini. Kemudian kami duduk di dekat kapal. Lalu kami masuk pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor binatang gimbal berambut lebat. Kami tidak bisa melihat bagian depan dan belakangnya karena lebatnya rambut. Maka kami bertanya, celaka kamu, makhluk apa kamu ini? Dijawab, aku jasasah. Dan dia katakan pula, temuilah laki-laki yang ada dalam biara ini, karena dia sangat menginginkan berita dari kalian. Maka kami pun segera menemui kamu dan pergi meninggalkannya. Tetapi kami merasa tidak aman, jangan-jangan dia setan perempuan. Tapi tiba-tiba laki-laki itu berkata, beritahu aku mengenai kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan. Kebun kurma yang tak pernah kering. Kami balik bertanya mengenai apanya yang kamu tanyakan. Aku tanyakan kepada kalian, katanya tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Kami katakan kepadanya, ya. Mendengar jawab kami. Maka dia katakan, adapun sesungguhnya tak lama lagi kebun itu takkan berbuah. Dan kebun kurma di Baisan sekarang memang sudah tidak berbuah. Ya. Kami katakan kepadanya, ya. Mendengar jawaban kami, maka dia katakan, adapun sesungguhnya tak lama lagi kebun itu takkan berbuah. Lalu dia bertanya pula, beritahu aku mengenai danau Tabariyah. Danau Tabariyah. Kami balik bertanya mengenai apa yang kamu tanyakan. Apakah masih ada airnya? Katanya, jawab kami, sempak airnya banyak. Dia berkata, sesungguhnya tak lama lagi airnya akan habis. Dan sekarang sungai Tabariyah airnya sudah mulai akan habis. Sudah menyusut, bahkan dikatakan sudah tinggal dikit lagi kering sudah. Dan dia tanyakan pula, beritahu aku mengenai mata air Zughar. Mengenai apanya yang kamu tanyakan? Kata sahabat tadi. Tanya kami pula, apakah mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk di negeri itu masih bercocok tanam menggunakan air dari mata air itu? Tanya dia pula. Maka kami jawab, airnya banyak dan penduduk di situ masih bercocok tanam menggunakan air itu. Dia bertanya, beritahu aku mengenai nabi orang-orang ummi ummi apa yang dia lakukan. Rombongan menjawab, sesungguhnya dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Yathrib, Madinah. Apakah dia diperangi orang-orang Arab? Tanyanya pula. Benar, jawab kami. Bagaimana perlakuan dia terhadap mereka? Tanyanya pula. Maka kami kabarkan kepadanya bahwa dia telah dapat mengalahkan orang-orang Arab sekitarnya yang terdekat dan mereka kini mematuhinya. Tamim berkata, maka berkatalah makhluk itu kepada rombongan, benarkah itu semua telah terjadi? Benar, jawab kami. Dia berkata, adapun sesungguhnya memang sebaiknya mereka mematuhi dia. Dan sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu sekalian mengenai diriku. Sesungguhnya aku inilah si picak. Dan sesungguhnya takkan lama lagi aku akan diizinkan keluar. Dikala itu maka aku pun keluar dan berjalan di muka bumi. Takkan ada satu kota pun yang aku biarkan kecuali aku singgahi selama 40 malam. Selain Mekah dan Taibah, Madinah. Kedua kota itu terlarang bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satu dari kedua kota itu, aku dihadang oleh seorang malaikat yang menggenggam sebilah pedang terhunus. Dia menghalau aku dari kota itu, dan sesungguhnya pada setiap lorong dari kota itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Perawi hadis ini berkata, Rasulullah SAW bersabda seraya menghentakkan tongkatnya pada mimbar, inilah Taibah. Maksud beliau Madinah. Perhatikan, bukankah semua itu sudah pernah aku ceritakan kepadamu? Maka orang-orang pun menjawab, iya. Rasul bersabda, sesungguhnya aku tertarik dengan cerita dari Tamim itu. Cerita itu benar-benar sesuai dengan yang pernah aku ceritakan kepadamu mengenai Dajjal itu. Dan mengenai Madinah dan Makkah, ketahuilah sesungguhnya apakah dia ada di Laut Syam atau di Laut Yaman? Tidak, bahkan dia akan datang dari arah timur. Demikian sabda beliau sambil menunjukkan tangannya ke timur. Akhirnya Fatimah berkata, cerita ini dihafal orang dari Rasulullah SAW. Hadis Fatimah binti Qais menurut riwayat Muslim, Ghailan dan Abu Daud. Jadi jelas sudah
bahwa Rasulullah sendiri yang pernah mengajak sahabatnya untuk memperhatikan Ibnu Sayyad, tapi ternyata Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi Dajjal ini bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Sayyad. Akan tetapi setelah lama tolong bantu di-share biar banyak yang orang-orang mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah, cerita tentang sahabat Rasulullah, cerita tentang bahkan hadis-hadis, dalil-dalil kita hidup di zaman akhir ini, bagaimana keadaan kita, bagaimana yang harus kita lakukan. Jangan sampai salah-salah, jangan sampai kita masih lalai di dalam keadaan justru yang sudah harusnya kita buru-buru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, secepatnya tobat, karena kematian kita tidak tahu kapan kita akan menghampiri kita. Jadi apa yang tersebar sekarang di media sosial tentang siapa Ibnu Sayyad, jangan dulu diyakini bahwa dia adalah Dajjal. Sedangkan setelah Rasulullah memperhatikan Ibnu Sayyad sampai ada sahabat yang bersumpah bahwa sesungguhnya dia ada Dajjal, tapi tidak diiyakan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menemuilah yang namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat Rasulullah yang sebelum dia menjadi sahabat, dia masih Nasrani, dia bertemu dengan Dajjal dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Baru Rasulullah mengiyakan, dan Rasulullah mengiyakan bahwa itulah yang beliau maksud, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menceritakannya kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, artinya bahwa Dajjal yang sesungguhnya, Dajjal yang terbesar, Dajjal yang sangat luar biasa, yang Allah berikan dia kekuasaan yang luar biasa sampai orang-orang tidak mudah untuk menghindarinya. Maka kita ketahui bahwa Dajjal itu memang akan keluar, tapi belum keluar. Dan Dajjal itu bukan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad tinggal di kota Madinah, lahir di kota Madinah, dan dia sempat menjadi muslim, dan dia juga sahabat Rasul. Jadi kalau yang mau menjustis antara sahabat, biarkan sahabat. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Kemudian menurut riwayat Muslim, Fatimah binti Qais berkata, aku mendengar Nabi SAW berpidato di atas mimbar, sesungguhnya anak-anak paman dari Tamim Ad-Dari telah naik kapal laut. Sedangkan menurut riwayat Ghailan bin Jarir dari Asy-Sya'bi, dari Fatimah, dia bercerita bahwa Tamim Ad-Dari telah naik kapal laut, lalu kapal itu tersesat dan terdamparlah dia ke sebuah pulau. Maka dia pun masuk ke pulau itu untuk mencari air, namun tiba-tiba bertemu dengan seorang yang menyeret rambutnya, dan seterusnya dia kisahkan cerita itu selengkapnya, di mana selanjutnya dia katakan, maka Tamim diajak keluar oleh Rasulullah SAW menemui orang banyak supaya bercerita kepada mereka. Maka beliau pun bersabda, inilah Taibah, dan manusia itu adalah Dajjal. Rasulullah mengiyakan, Rasulullah membenarkan, dan Rasulullah sendiri yang mengajak Tamim setelah bercerita kepada Rasulullah untuk menceritakannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, membenarkan bahwa inilah yang dimaksud Dajjal, yang sedang ada sampai sekarang mungkin di satu pulau. Wallahu alam, apakah itu di segitiga Bermuda ataukah di wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu tempat pastinya. Kalau tahu tempat pastinya udah kita tinggal nuklir aja kali ya. Tapi nuklir juga nggak bakal mati, yang Dajjal lebih hebat lagi. Nah, Dajjal ini nanti di akhir cerita ketika muncul, dia akan berkawan, ya. Kalau kata kita musyarikah, ya, kerjasama mencari keuntungan. Ya, kerjasama mencari keuntungan itu dengan yang namanya iblis, laknatullah alaih. Naudzubillah min dzalik. Dua sang perusak yang hebat, sang perusak yang mengerikan, yaitu Dajjal dan iblis, akan merusak umat manusia, akan menyesatkan umat manusia dengan terang-terangan, dengan jelas-jelasan, dengan kekuatan dan power yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sedangkan dalam riwayat Abu Daud, Fatimah binti Qais menceritakan pada suatu malam Rasulullah SAW pernah mengakhirkan salat Isya, kemudian keluar lalu bersabda, innahu habasani hadithun kana yuhaddithuni
Tamimud Dariyu an rajulin kana fi jaziratin min jazairil bahri fa idza ana bi imratin tajurru sya'raha qala ma anti qalat ana al-jassasah idhab ila dhalikal qasri fa ataituhu fa idza rajulun yajurru sya'rahu musalsalun fil aghlal yanzu fi ma baina samai wal ard faqultu man anta qala ana dajjal ma fa'alti al arab kharaja an-nabiy al ummiyina ba'du qultu na'am qala ata'uhu am asawhu qultu bal ata'uhu qala dzalika khairun lahum. Dajjal aja sudah bilang celakalah orang-orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi justru selamatlah orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Dajjal sendiri mengatakan orang-orang yang taat kepada Nabi, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka sangat sulit untuk disesatkan oleh Dajjal. Ya, kalau kita masih kita masih menganggap remeh, kita masih menganggap mudah, kita masih menganggap gampang, kita masih menganggap nanti aja tinggal tobat aja. Kalau kita bermaksiat nanti aja tinggal tobat. Orang yang seperti ini hati-hati. Maka ketika datang waktunya, yang lebih dulu akan masuk neraka karena disebabkan dirusak oleh Dajjal adalah orang-orang yang seperti itu, yang imannya kurang kepada Allah, imannya kurang kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati dengan yang begitu, karena itu akan merugikan kita, menyesatkan kita, dan justru menghilangkan pelindung pada diri kita karena menganggap bahwa tobat itu gampang nanti. Allah memang maha pengampun lagi maha penyayang. Yakinlah saudaraku bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkan setiap dosa yang kita perbuat, pasti, kalau tobatnya tobat nasuha. Tapi kalau tobatnya kita tobat sambal, tobat main-main, ya sudah dimaafin, melakukan lagi, sudah maafin, melakukan lagi, maka orang seperti itu kalau ketemu Dajjal habis sudah. Bukan imannya lagi, mungkin dia akan jadi anak buahnya Dajjal, diseret menjadi anak buah Dajjal, atau ngikut dengan Dajjal, atau masuk neraka karena disebabkan oleh kedustaan Dajjal. Karena Dajjal ini dalam riwayat, bahkan orang yang soleh alim pun kalau bertemu Dajjal bisa hancur imannya. Ya. Apalagi orang-orang yang seperti kita. Maka daripada itu perkuatlah iman kita, perteballah iman kita, perdekatlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran Urban Explorer, perbanyak lagi itu kirim binsnya. Ya, yang lainnya mana ini? Ayo bikin acara setiap live acara ini. Karena bukan hanya pembahasan tentang kitab ini. Nanti kalau kitab ini sudah habis, kita bahas kitab yang lain. Kita bahas kemarin ada request tentang kitab kitab Risalah Nabawiyah, tentang Risalah Nabi, atau tentang Sirah Nabawiyah, sejarah tentang Nabi-Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, semua nabi nanti. Ada juga kitabnya itu. Nah, maka dari itu ayo ramaikan, kita buat jadi 1 star, 2 star, 3 star, bikin populer acaranya biar rame-rame. Ya, setiap yang membantu majelis online ini sama-sama mendapatkan pahala dakwah, ya, dimanapun kita bisa meraih pahala. Jadi walaupun online duduk di rumah kita bisa dapat pahala insyaallah. Aku tanya kalau dosa besar gimana tobatnya, Habib? Ya kalau dosa besar pokoknya taubatan nasuha. Ya, Allah mengatakan sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang benar adalah dengan cara bertobat nasuha. Tobat nasuha bagaimana? Tobat yang tidak mengulangi lagi dosa-dosanya, kemudian menyesal atas setiap perbuatannya, kemudian beribadah dengan giat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum melakukan tobat tersebut juga kita disarankan untuk mandi taubat. Ya, mandi taubat, nawaitu ghuslu litaubah lillahi ta'ala. Niat mandi taubat lillahi ta'ala. Kemudian kita sholat taubat, sholli sunnatat taubatan, rakaataini boleh, arba'at rakaatin boleh, atau 2 rakaat boleh. Sholat sunnah taubah. Setelah sholat sunnah taubah, kita membaca doa, zikir, dan betul-betul
menyesali. Tobat itu menyesali segala perbuatan kita dan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya, kalau betul-betul kita tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, akan hapuskan apapun dosa kita yang terdahulu, maka kedepannya kita akan menjadi orang yang bersih dan meneruskan kegiatan kita. Kullu ibnu Adam kutun khotuna khotoun, maksudnya coton. Ya, saya kalau dia Balikpapan coton tuh coto Makassar. Ya. Kullu ibnu Adam khotoun wa khairu khotoun at-tawwabin ya Rabb. Iya. Ya Bob, waduh ya Bob lagi. Ya Rob, jangan ya Bob. Kullu ibnu Adam khotoun. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. La sumiyal insan li'anna al-insan khotoun wan nisyan. Kenapa dinamakan manusia al-insan, yaitu manusia? Kenapa dinamakan manusia al-insan? Li'anna al-khata' wan nisyan. Dan nisyan itu lupa. Ya enggak apa-apa, yang penting masih kebaca ya. Tipu apa itu tipu. Khair insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian Ibnu Sayyad, seorang Yahudi dari Madinah. Siapa Ibnu Sayyad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ramein starnya, ditumbuhin biar tumbuh jadi star 1, star 2, star 3. Ramein acara yang begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Sayyad seorang Yahudi dari Madinah. Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya ada seorang wanita Yahudi di Madinah melahirkan seorang anak lelaki dan dalam keadaan sebelah matanya terhapus dan taringnya nampak panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau anak itu dajjal. Lalu beliau mencarinya dan didapatinya dia sedang mendengkur di balik selimut. Itu yang awal tadi. Siapa namanya? Si Ibnu Sayyad. Ya. Ibnu Sayyad. Melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu anak itu memberitahu, "Hai Abdullah, ini ada Abul Qasim datang, keluarlah dari selimut, temui dia. Ada apa dengan perempuan ini? Semoga Allah memeranginya." Gerutu Rasul. Kalau saja ibunya membiarkan tentang anak itu akan berbicara terus terang. Namun demikian tak urung beliau menanyai, "Hai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan. Aku juga melihat arsy di atas air." Rasul bertanya, "Apakah kamu percaya bahwa aku Rasulullah?" Dia malah balik bertanya, "Apakah kamu juga percaya bahwa aku Rasulullah?" Rasul menyatakan, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Kemudian beliau pergi meninggalkannya. Rasulullah SAW datang mencarinya lagi di kebun korma mereka. Kali ini pun ibunya memberitahu, "Hai Abdullah, ini ada Abul Qasim datang." Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, "Ada apa dengan perempuan ini? Semoga Allah memeranginya. Kalau saja dia membiarkan, pastilah anak itu akan berterus terang." Jabir menerangkan Rasulullah SAW sangat ingin mendengar sesuatu dari perkataannya untuk menegaskan apakah dia dajjal atau bukan. Maka beliau menanyainya, "Hai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat?" Dia jawab, "Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan. Aku juga melihat arsy di atas air." "Apakah kamu percaya bahwa aku Rasulullah?" tanya Rasul pula. Tetapi dia malah balik bertanya, "Apakah kamu juga percaya bahwa aku adalah Rasulullah?" Maka Rasulullah menyatakan, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Sesudah itu beliau menyelinap darinya lalu pergi meninggalkannya. Kemudian beliau datang lagi untuk ketiga kalinya dan keempat kalinya bersama Abu Bakar, Umar dan sejumlah para sahabat Muhajirin dan Ansar termasuk saya sendiri. Ya. Dari Ahmad. Jabir berkata, "Waktu itu Rasulullah SAW berjalan cepat-cepat di depan kami. Agaknya beliau ingin sekali mendengar sesuatu perkataan darinya, tetapi ibu anak itu lebih dulu melihat kedatangan Rasulullah SAW. Ia berseru, 'Hai Abdullah, ini ada Abul Qasim datang.' Berkata, 'Ada apa lagi dengan perempuan ini? Semoga Allah memerangi. Kalau saja anak itu dia biarkan, niscaya dia akan berterus terang.' Namun demikian beliau menanyanya juga, 'Hai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat?' Dia jawab, 'Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan. Aku juga melihat arsy di atas
air. Rasul menanyainya pula, apakah kamu percaya bahwa aku ini Rasulullah? Tetapi dia malah balik bertanya, apakah kamu juga percaya bahwa aku ini Rasul Allah? Oleh karena itu beliau menyatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Hai Ibnu Sayyad, lanjut beliau, sesungguhnya kami menyembunyikan sesuatu terhadapmu. Rasul bertanya, apa itu? Kata Ibnu Sayyad, ad-dukhan. Ad-dukh, ad-dukh. Ya ad-dukh. Ada dzalika. Jawab Ibnu Sayyad. Jawab Ibnu Sayyad sekenanya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Mendengar itu Umar bin Khattab berkata, izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah. Namun beliau mencegahnya. Saya bersabda, kalau benar dia Dajjal, maka bukan kamu yang membunuhnya. Yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka kamu tidak boleh membunuh seorang pun yang dilindungi perjanjiannya. Rasulullah pun tidak meyakini bahwa itu adalah Dajjal Ibnu Sayyad. Ya, jangan jadi kita meyakini bahwa Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Jabir berkata, sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa khawatir kalau anak itu adalah Dajjal. Uraian dalam hadis ini sangat aneh, ada gharib. Nah, hadis ini pun hadis gharib, hadis yang sangat aneh, karena menurut kita Rasulullah tidak mungkin pernah mengatakan ada apa dengan wanita ini, semoga Allah melaknati atau memasukkan dia ke dalam neraka. Rasulullah tidak pernah berdoa-doa seperti itu gitu loh. Jadi Ibnu Sayyad ini, cerita tentang Ibnu Sayyad ini, Ibnu Sayyad yang jelas adalah seorang yang dilahirkan juga di zaman Rasulullah. Namanya Abdullah, dipanggil Ibnu Sayyad. Ya. Namanya Abdullah dan dipanggil Ibnu Sayyad. Jangan sampai kita meyakini hal yang belum diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang tak bisa diterima mengenai Ibnu Sayyad. Nah, ada beberapa riwayat mengenai Ibnu Sayyad yang tidak bisa diterima karena tidak masuk akal dan tidak mungkin berasal dari Rasulullah SAW. Untuk itu perlu diterangkan bahwasannya memang banyak sekali hadis-hadis mengenai Ibnu Sayyad, tetapi di antaranya ada yang mengesankan bahwa kita harus bersikap tawakuf. Jangan memastikan dulu apakah dia Dajjal atau bukan, dan tentu Allah lah yang lebih tahu. Baru saya bilang kan, ini dalam kitab saja ngomongnya sudah seperti itu. Ya. Hadis-hadis seperti itu barangkali disampaikan oleh Rasulullah SAW saat beliau belum mendapat wahyu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal maupun yang memastikan siapa dia. Tentang hal ini sebenarnya telah disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari sudah menjelaskan bahwa yang namanya Dajjal itu sedang diikat, yang sebenarnya merupakan penyelesaian masalah ini. Selain itu, berikut ini akan kami sebutkan pula beberapa hadis yang menyatakan bahwa Dajjal terbesar bukanlah Ibnu Sayyad. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mana starnya nih? Ramein dong starnya, biar rame. Kalau dakwah rame, semakin greget, kita semakin nanya banyak, nanti enak. Kita bukan nyari kontroversi, tapi kita nyari semakin banyak yang tanya, semakin banyak juga dapat ilmu yang kita bisa sebarkan. Semakin banyak orang yang melihat, maka semakin banyak yang mendapatkan ilmu dari setiap pertanyaan orang-orang juga. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainama ana qa'imun atufu bil Ka'bati fa idza rajulun adamun sabtus sya'ri yantifu ra'suhu ma'an aw yuharaqu ra'suhu ma'an fa qultu man hadha qala ibnu Maryam fadhahabtu altafitu fa idza rajulun jasimun ajadur ra'si a'warul 'aini ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun qultu man hadha qalu hadha dajjal wa aqrabun nas bihi syabahan ibnu Qattan qala Zuhriyu rajulun min Khuza'ah. Ketika aku berdiri saat melakukan tawaf di Ka'bah, kata Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut lurus, seolah-olah meneteskan atau mengalirkan air. Maka aku pun bertanya,
Jadi rambutnya habis mandi mungkin meneteskan air gitu ya. Maka aku pun bertanya, siapa ini? Dan dijawab, ini putra Maryam. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia menoleh dan tiba-tiba ada seorang laki-laki lainnya yang bertubuh besar, berkulit merah, kepalanya botak dan buta sebelah matanya. Bertubuh besar, berkulit merah, kepalanya botak dan buta sebelah matanya. Ingat, Dajjal tuh seperti itu ya, besar tingginya. Dan dalam riwayat jangan sampai cerita ada orang cerita Dajjal itu segede hotel besar tinggi. Nggak usah pakai nyesatin orang kalau begitu sih, tinggal injak-injaknya beres sudah, nggak usah pakai nyesatin lagi, ya kan. Dajjal itu ukurannya lebih daripada, saya jelasin sekali lagi, Dajjal itu ukurannya lebih daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Dajjal lahirnya itu di zaman Nabi Ibrahim dari riwayat, bahkan ada lagi riwayat mengatakan sebelum dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya tinggi Dajjal mungkin 2 kali dari manusia biasa atau 3 kali dari manusia biasa, itu saja. Nggak lebih sampai segede gunung, sampai segede hotel, sampai 8 meter, 10 meter, puluhan meter, itu tidak ya. Atau raksasa yang besar, betul nggak? Artinya besar raksasa menurut daripada perbandingan dengan manusia sekarang.